Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku selamat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Ya, tata nama senyawa ini kita perlu bisa menamakan senyawa. Jika kamu diberikan rumus kimia, gitu harus bisa menamakan senyawa tersebut, gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Nanaku, tata nama senyawa apa saja sih yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah senyawa biner yang terbentuk dari logam dan non-logam. Senyawa biner dari non-logam dan non-logam. C senyawa ion poliatom dan D asam basa. Ya. Kemudian senyawa-senyawa khusus lainnya. Ya, contohnya senyawa karbon dan natrium. Nah, untuk menyingkat cerita kita akan percepat saja. Yang pertama kita akan belajar tentang tata nama senyawa sederhana, yaitu dari oksida logam. Ya, oksida logam, yaitu logam berikatan dengan oksigen. Jadi senyawa oksida logam itu logam yang berikatan dengan oksigen. Contoh logam itu kalau dalam sistem periodik golongan 1A, 2A gitu. Ya. Lina klorofil CSFR, bibit mangan cacing seret banget rasanya. Kalau dalam unsur transisi ya ada besi, ada nikel, ada tembaga, ada seng dan sebagainya. Atau kalau di golongan 3A aluminium, gitu ya. Bagaimana sih cara menamakan oksida logam ini? Yaitu nama logam tersebut apa? Diakhiri kata oksida. Ya. Contoh MgO, apa sih namanya Mg-nya? Magnesium, terus diakhiri kata oksida. Kemudian Na2O. Apa sih namanya natrium? Na, natrium, terus akhirnya oksida. Maka namanya adalah natrium oksida. Ya. Natrium oksida. Kok tidak MgO, tapi namanya kok rumusnya Na2O, nanti juga kita akan bahas tentang ini. Ya. Kemudian Al2O3. Al2O3. Apa sih Al itu? Aluminium. Terus diakhiri kata oksida. Aluminium oksida. Nah, contoh-contoh lainnya adalah K2O, CaO, BaO, dan lain-lain. Asalkan kamu tahu namanya Ba apa, Ca, K, bisa menamakan. Silakan kamu baca-baca referensi nama-nama logam yang ada di sistem periodik kamu. Ya. Tapi nanti ada tambahan sedikit tentang oksida logam ini. Jika dia tidak memiliki muatan lebih dari satu, nanti ada contohnya. Kita lanjutkan. Oksida non logam, yaitu manakala non logam berikatan dengan oksigen. Non logam itu mulai biasanya adalah golongan 4A, 5A, 6A, 7A itu. Ada karbon, ada silikon, ada fosfor, ada fluor, ada klor, nitrogen, oksigen sendiri, itu non logam. Contohnya macam ini. Namanya adalah jumlah nama non logam, jumlah oksida. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah jumlah unsur non logamnya berapa, terus nama non logamnya apa, jumlah oksigennya berapa, akhirnya oksida. Kalau 1 itu mono, kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa. Ya. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umumnya sampai 6 itu. Cuma nanti kalau yang depannya itu 1, nggak usah pakai kata mono. Yang pakai pemahaman mono itu jika ada di belakang. Atau oksigennya. Contohnya seperti ini ya. N2O3. Jumlah itu maksudnya ya jumlah N ini. N-nya 2. Kalau 2 berarti di jumlah itunya. Di nama non logamnya itu N adalah nitrogen. Terus jumlah lagi adalah jumlah oksigennya. 3 itu tri, terus akhirnya
oksida. Maka namanya dinitrogen trioksida. Di itu 2, nitrogen itu N, tri itu 3, oksida itu adalah O-nya. Gitu ya. Kemudian kalau begini, CO2, nah ini CO2 itu namanya karbon dioksida. Kalau ini C-nya ini 1, nggak usah pakai mono. Ya, karena depan. Tapi kalau yang di belakang pakai awalan mono jika itu 1. Karbonnya itu C, D itu 2, oksida itu O-nya. Maka contoh macam ini, nah ini maksud saya. Kalau ini bukan karbon oksida, tapi karbon monooksida atau karbon monoksida kalau kita singkat. Mononya 1, oksidanya itu O. Gitu. Kamu bisa menamakan P2O5 apa, NO2 apa, NO apa, SO3 apa, SO2 apa, dan lain sebagainya. Silakan berlatih. Lanjut. Nah, ini biner logam non logam. Maksudnya biner adalah 2 unsur yang terdiri dari logam dan non logam. Umumnya logam ada di depan, logam dulu baru non logam. Senyawa yang terbentuk dari logam berikatan dengan non logam. Itulah maksudnya biner logam non logam. Senyawa itu terbentuk dari logam yang berikatan dengan non logam. Hanya ada 2 unsur saja. Misalkan Na dengan Cl, itu Ba dengan F, itu sebagai contohnya ini. Bagaimana menamakannya ini? Nama logamnya apa? Nama non logamnya apa? Terus berakhiran ida. Seperti ini. NaCl, logamnya Na ini golongan 1A, 2A itu logam atau unsur transisi. Cl-nya non logam. Ya. Cl-nya non logam. Terus namanya apa? Ya sebutkan saja. Nama logam natrium. Nama non logamnya adalah klorin berakhiran ida, klorida itu. Klor berakhiran ida, klorida. Maka namanya natrium klorida. BaF2 ini golongan 2A, logam golongan 2A. F-nya golongan 7A, non logam ya. Ini Ba-nya apa? Barium. F-nya apa? Fluor. Akhirannya ida, berarti barium fluorida. Logam Ca, non logamnya karbon. Ca-nya adalah kalsium, C-nya adalah karbon, maka akhirannya ida, karbida. Kalsium karbida. K2S, K-nya apa? Kalium, S-nya apa? Sulfur, berakhiran ida. Kalium sulfida. Mohon maaf, ini sulfida ya, bukan sulfide, sulfida. Kalium sulfida. Ini MgBr2, berarti magnesium bromida. Ini angka ini enggak mempengaruhi. Ini kenapa K2S kok tidak KS, itu kan karena muatannya, kalau kamu sudah belajar tentang ikatan kimia akan paham, atau tentang muatan ya, golongan 1A itu +1, golongan 6A itu -2, maka harus K2S. Nanti contohnya ada di senyawa poliatom. Itu contoh logam non logam. Nah, ini Anda perhatikan tentang senyawa ion poliatom. Itu adalah senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Ini ya, saya singkirkan bentar. Nah, senyawa poliatom, senyawa ion poliatom, senyawa poliatom ya, senyawa poliatom atau senyawa ion poliatom. Itu senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Jadi kation itu ion positif, anion itu ion negatif. Contoh-contoh ion positif ini. Nah ini loh, nanti kamu akan bisa paham kenapa sih rumusnya kok NaCl, kok tidak Na2Cl gitu. Na, kalau golongan 1A mudah dihafalkan, kalau golongan 1A itu pasti +1. Ini kan golongan 1A ini. Na +1. Ini golongan 2A ini 12. Golongan 3A ini 13. Namanya ion natrium, ion barium, ion aluminium. Kamu coba tolong hafalkan nama-nama unsur. Fe itu ada yang 12, ada yang 13. Kalau Fe yang 12 namanya ion besi 2. 2 itu menyatakan muatan ini. Atau nama lainnya ferro, ion ferro. Itu yang +2. +3, besi 3 atau ion feri. Cu +1
bisa ion tembaga 1 atau ion kupro. Cu plus 2, ion tembaga 2 atau ion kupri. Jadi bisa ada dua ini alternatifnya. NH4 plus ion amonium. Ini nama-nama kation. Ini nama anion, ini tolong juga kamu ekstra menghafalkan. Kita lanjutkan anakku. Jadi tadi mohon maaf ada trouble ya. Ini ion negatif ya, ion negatif. Ini contohnya ini. Tolong ini kamu berusaha menghafalkan, ada ion nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, fosfit, fosfat, karbonat, oksalat, kromat, dikromat, asetat, hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Ini tolong berusaha dihafalkan ya, berusaha dihafalkan. Ya. Dan muatannya ini penting sekali. Min 1, min 2, min 2, ada yang ini saya seta, mohon maaf. Min 3 ini min 3 ya, tolong ini diganti min 3 min 3, ini yang ada yang keliru, tolong min 3 min 3 ya, itu untuk dicermati. Fungsinya itu apa sih ini loh anak-anakku, nanti akan sangat bermanfaat untuk membentuk rumus kimia. Nah ini nanti sebagai keterampilan kamu, perhatikan kita mempunyai kolom macam ini. Nah, ini ion natrium tadi ya namanya. Ini ion barium, ion aluminium. Kalau ini ion nitrat, ada ini ion sulfat. Ini ion fosfat. Ya, tadi min 3 ya. Tadi yang min 2 tadi tolong untuk PO3 dan PO4 itu semuanya min 3 makanya. Ini. Bagaimana jika dia membentuk senyawa? Nah, ini bisa kamu pakai alasan untuk mengapa kok tidak NaCl, tapi tidak Na2Cl, tapi NaCl. Ya seperti ini caranya. Dia nanti adalah mempunyai muatan. Na itu selalu +1, karena dia golongan 1A, membentuknya pasti +1. Nitrat itu -1, kita ketahui tadi. Makanya tadi saya suruh menghafalkan anakku. Bagaimana membentuk rumus senyawanya? Karena sama-sama 1, ya langsung saja bergabung. Na+1 dengan NO3-1 bergabung membentuk NaNO3. Terus namanya apa ini? Ya digabung saja, natrium nitrat. Jadi namanya NaNO3 itu bukan natrium nitrogen trioksida, bukan, tapi natrium nitrat. Ya, karena kamu tadi kan sudah tahu tentang menamakan NO2, N2O3, kemudian nanti jadinya natrium nitrogen trioksida, bukan. Ini satu kesatuan ini. NO3 min itu nitrat. Maka kalau dalam membentuk senyawa, ya jenengnya ini langsung disebutkan natrium nitrat. Contohnya ini. Berikutnya. Kalau yang ini tentunya pembentukan antara ion Na+ dan SO42-. Karena ini muatannya berbeda, maka harus kita samakan dulu. 1 dan 2, +1 min 2, supaya sama-sama 2, yang 1 ini harus dikalikan 2, maka disebutkanlah di sini ada 2. Ini juga nanti akan bermanfaat untuk menyetarakan reaksi namanya. Ya. Ini harus 2 dulu, supaya nanti plus minnya itu sama. Ini kan kalau nggak ada gini kan berarti 1 min 2, min 2, kemudian ini 2 plus. Nah, ini 2 plus, ini min 2 pas. Maka membentuk rumusnya menjadi macam ini. Nah, Na2SO4. Jadi duanya ini menjadi angka indeks namanya. Kalau ini namanya angka koefisien. Kalau di depan besar ini namanya koefisien. Kalau yang ke bawah ini namanya angka indeks. Kalau membentuk senyawa sudah harus berubah menjadi indeks. Ya. Jadi kalau 2 ini koefisien, membentuk senyawa menjadi angka indeks. Na2SO4. Jangan ini kemudian dipindah ke sana, jangan. Tetap saja muatannya sudah hilang. Kenapa? Sudah ini +2 sama min 2 sudah 0, tidak ada muatannya di sini. Natrium sulfat namanya. Dari ini natrium sulfat. Natrium sulfat. Yang paling penting juga adalah di sini adalah bagaimana cara membentuk rumusnya ini loh. Ya. Oh, kalau ini tadi +1 min 1 langsung gabung. Oh, ini +1 min 2 harus disamakan dulu muatannya yang 1 kali 2. Maka ini harus Na2SO4. SO4-nya jangan diwawah. Ya, jangan diwawah. Yang kita perhatikan muatannya.
min 2 sudah sama dengan di sini plus 2, maka langsung gabung Na2SO4. Ini yang harus kamu cermati, membentuk angka indeks ini dari angka ini. Contoh lagi, yang ini dengan ini apa? Ya ini kita tulis dulu saja. Na plus dan PO4-nya 3 min. Nah ini belum sama juga nih, plus 1 min 3. Maka harus kita samakan supaya sama, yuk kali 3 otomatis. Maka ini nanti akan menjadi angka indeks tadi. Menjadi rumusnya bagaimana? Na3PO4. Ya, muatannya hilang, nggak ada muatannya sekarang. Na3 dari ini, PO4-nya ya persis. Muatannya hilang semua. Karena saling menetralkan kan, plus dan min. Itu Na3PO4. Namanya ya sesuai ini, natrium fosfat. Dengan cara berpikir yang sama, ini Ba plus 2, NO3. Nah ini plus 2 min 1, beda. Ini harus kali 2. Nah, akhirnya ini menjadi angka indeks nanti. Karena ini ada 2 unsur N dan O, untuk membentuk angka indeksnya Anda perhatikan caranya. Nah, angka indeksnya ini dikurungi ya. Kenapa harus dikurungi? Karena ini ada 2 unsur N dan O yang jumlahnya 3, maka harus dikurungi. Yang 2 kali itu adalah NO3, bukan hanya N-nya saja. Beda kalau ini tadi, Na itu bukan 2 unsur, tapi 1 unsur, yaitu unsur Na. Maka di sini nggak ada tanda kurungnya, karena hanya 1 unsur, Na, maka Na2. Beda kalau ini, NO3, jumlahnya 2, ya dikurungi dulu. NO3 dikurungi 2. Bacanya BaNO3 2 kali. Gitu bacanya. BaNO3 2 kali. Itu cara membacanya. Menamakannya sama ya, barium nitrat. Ini. Bagaimana kalau ini? Sudah sama, yaitu plus 2 dan min 2. Kalau sudah sama bagaimana? Langsung gabung. Langsung namanya barium sulfat. Kalau yang ini, nah, ini beda ini. Plus 2 dan min 3. Piye carane madake? Sing 2 dadeke 6, sing 3 dadeke 6, sing 2 ping 3, sing 3 ping 2. Maka ini sebagai angka indeks semua. Nah, iki karena 1 unsur nggak usah pakai kurung. Nah, ini karena 2 unsur harus pakai kurung. Ini bedanya. Maka rumusnya menjadi ini. Sorry. Oh, sorry. Ini kalau nggak muncul ya munculnya kiri mungkin animasinya. Nanti akan muncul. Ini 13 min 1. Ya. Berarti harus kali 3. Ya. Nah, ini dikasih kurung. Ini nggak usah. Karena 1 kan. AlNO3 3 kali. AlNO3 3 kali. Aluminium nitrat. Berikutnya, plus 3 dan min 2. Bagaimana? Ya sama seperti ini tadi. Nah, yang 3 kali 2, yang 2 kali 3. Nah, ini nanti sebagai angka indeks. Kalau ini tanpa kurung, karena ini Al 1 unsur, kalau ini harus pakai kurung karena ada S dan O. Maka rumusnya menjadi ini. Nah ini, Al-nya 2, SO4-nya 3 kali. Bacanya ya, Al2, SO4 3 kali. Namanya aluminium sulfat. Nah, kalau bagaimana kalau yang plus 3 sama min 3, ya langsung gabung karena sudah sama, langsung saja aluminium. Sorry, ini belum saya tulis apanya. Modelnya seperti ini. Nanti Ba3, PO4 2 kali. Gitu ya. Nama-nama khusus senyawa kimia. H2O itu air, NH3 amonia, ini tolong dihafalkan. CONH2 2 kali urea, ini glukosa, ada etanol atau alkohol, ada sukrosa atau gula tebu, ada asam cuka kamu mengenal. Ini untuk latihan kamu. Silakan menambahkannya. Ini hati-hati kalau menambahkan ini. Ya, tadi ada daftarnya, ya, ada daftarnya. Ini juga ada daftarnya tadi, nama-nama Fe, O. Itu saja saya kira anak-anakku. Ini ada kekurangannya tadi, kalsium karbit atau karbit itu kalsium karbit. Karbit kamu mengenal karbit kan? Kalau gas karbit itu ini C2H2. Nama IUPAC-nya etuna, nama IUPAC-nya. Tapi kalau orang awam mengatakan gas karbit. Itu tentang nama-nama khusus untuk membekali Anda sedikit tentang nama-nama senyawa ya. Terima kasih.
Eh, Semoga bermanfaat bagi kamu. Kamu coba tolong dihafalkan ya, nah, kation, anion dan sebagainya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.